wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandi Susanto. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat voucher hotspot mikrotik. Jadi untuk kegunaan voucher hotspot mikrotik yaitu untuk kita bagaimana cara menyebarkan internet jika kalian mempunyai sumber internet dan router mikrotik di rumah. Jadi ketika customer atau pelanggan yang ingin mengkoneksikan ke internet, kalian bisa usaha atau jualan hotspot voucher. Biasanya digunakan di rumahan-rumahan seperti itu atau di sekolahan. Baik, pertama syarat utama yang perlu kalian punya yaitu saya tulis saja di sini di notepad ya supaya lebih jelas. Oke, untuk voucheran syarat yang pertama yang harus kalian punya yaitu router mikrotik yang sudah support hotspot, kemudian perangkat access point. Nah, lalu untuk aplikasi yang harus kalian install di laptop yaitu aplikasi Winbox, kemudian aplikasi Chrome atau web browser bawaan. Nah, pertama sebelum kami mulai atau saya mulai ke topologinya atau ke tutorialnya, saya akan membuatkan topologi terlebih dahulu. Untuk pembuatan topologi saya menggunakan website Draw.io. Di sini website gratis, kalian juga bisa download langsung di halaman website resmi Draw.io ya. Nah, untuk topologinya yang pertama ada sumber internet atau bisa menggunakan icon cloud. Nah, di sini simulasinya seperti ini topologinya. Sebelum kita mulai ke tutorial, saya akan menggambarkan supaya kalian bisa paham untuk topologinya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada perangkat router. Untuk membuat voucher ini saya menggunakan router mikrotik. Nah, di sini untuk icon router mikrotik seperti ini. Nah, ini icon internet itu bisa dilambangkan atau icon di rumah kalian itu modem, yaitu modem di ISP kalian ya, misalnya Speedy atau Bisnet, MyRepublic atau apa itu, tergantung ISP yang kalian layanan ya teman-teman. Nah, kemudian dari port modem atau ISP kalian hubungkan ke router mikrotik. Nah, di sini saya menghubungkannya di port 1 atau Ether 1 ya. Nah, kemudian dari sisi modem saya hubungkan ke port 1 juga. Nah, lalu setelah itu kalian tambahkan access point atau hubungkan access point dari router ke access point. Nah, untuk portnya menyesuaikan sesuai port yang ada di yang idle di router mikrotik atau di access point. Nah, untuk gambaran topologinya sederhana seperti ini. Jadi dari internet modem ISP, kemudian ke router, dan lalu dari router mikrotik ke access point. Nah, dari access point ini kita bisa hubungkan ke PC atau langsung ke device handphone ya teman-teman. Oke, dari segi gambaran topologi sudah ada gambaran. Kemudian kita langsung saja buka untuk router mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Winbox 64 bit. Nah, ini untuk aplikasi Winbox-nya saya perbesar supaya lebih jelas.
Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi Winbox, kalian bisa download langsung di halaman resmi website Mikrotik. Tulis saja di Google, di pencari Google Mikrotik. Nah, di sini ada website resmi Mikrotik, yaitu di mikrotik.com. Kemudian kalian klik saja, atau kalian juga bisa langsung pergi ke halaman software. Kita tunggu saja hingga tampilan website utama pada Mikrotik bisa langsung tampil. Nah, di sini ada bagian software. Kalian klik saja di bagian software. Setelah itu akan diarahkan ke halaman atau tab software, dan di sini di tombol paling atas ada untuk download Winbox ya. Untuk versi terbaru ada di Winbox 4. Karena saya akan menggunakan Winbox versi 34 64 bit, saya akan mendownloadnya dan sudah mendownloadnya. Nah, ini kalian bisa coba untuk versi 4. Untuk versi 4 itu tampilan Winbox-nya sangat berbeda dari versi sebelumnya yang biasa kita gunakan. Setelah di-download, lalu kita langsung buka saja seperti ini. Nah, jika kalian sudah menghubungkan laptop ke router Mikrotik, maka akan terbaca MAC address dari perangkat router Mikrotik tersebut. Nah, untuk topologinya saya tambahkan seperti ini. Nah, ini untuk laptop saya dihubungkan langsung ke router Mikrotik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, secara otomatis di Winbox-nya akan terdeteksi atau MAC address-nya. Kalian bisa login menggunakan MAC address ataupun menggunakan IP. Karena saya ingin selalu stabil login ke Winbox, ya maka saya akan menggunakan IP untuk login ke Winbox-nya, dan inputkan username dan password. Lalu klik tombol connect. Kita tunggu saja. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke. Perlu kalian pahami juga di tutorial kali ini saya akan membahas ulasannya karena saya sudah membuat hotspot dan voucher Mikrotik. Jadi untuk langkah-langkahnya saya akan jelaskan di sini. Nah, pertama yang harus kalian pahami, menuju ke interface terlebih dahulu. Nah, untuk Ether 1 sudah saya hubungkan ke internetnya. Tinggal kasih deskripsi saja, atau mungkin kalian bisa kasih deskripsi langsung di bagian interface-nya. Internet. Kemudian untuk port kedua saya arahkan ke access point. Access point yang ada di server. Nah, dan port ketiga dan keempat saya arahkan ke access point juga. Jadi ketiga port ini saya arahkan ke access point. Kenapa saya arahkan 3 port? Karena saya mempunyai 3 access point yang berbeda. Dan jika kalian mempunyai satu access point yang berbeda, kalian bisa langsung saja memberikan deskripsi di Ether 2 sesuai topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti ini. Nah, karena saya mempunyai 3 access point, maka saya akan menggabungkan satu interface itu menjadi bridge lokal ya. Jadi di dalam bridge lokal ini semua access point sudah saya tambahkan. Kemudian setelah itu hal yang perlu kalian perhatikan yaitu mengkonfigurasi IP address. Oke. Nah, di sini saya mengkonfigurasi IP address melalui PPOE karena dia out ke internet dari ISP menggunakan PPOE. Nah, secara otomatis setelah ditambahkan PPOE, maka akan diberikan IP dynamic dari provider yang kalian pakai. Jika kalian tidak menggunakan PPOE, kalian bisa menggunakan langsung ke bagian IP address, tambahkan secara manual bisa ataupun secara
dynamic ya, dan arahkan ke port 1, misal seperti ini. Jika kalian diberikan IP dynamic dari ISP, maka kalian bisa menggunakan IP DHCP client untuk menambahkan IP-nya, lalu arahkan ke port Ethernet seperti itu. Nah, setelah menambahkan IP ke arah sumber internet atau ke arah provider, kalian coba masuk ke IP root. Nah, secara otomatis untuk gateway sudah terarah ke interface PPOE, atau kalian juga bisa menambahkan secara statik di bagian gateway sesuai gateway yang sudah diberikan ISP. Nah, lalu setelah itu kalian tambahkan di bagian DNS, menambahkan DNS server. Ini untuk DNS server saya tambahkan 3 DNS di Mikrotik. Yang kedua DNS, yang pertama dan kedua itu merupakan DNS yang diberikan provider internet. Kemudian untuk DNS yang ketiga yaitu DNS 88, yaitu mengarah ke DNS Google. Nah, jika IP interface, IP address dan DNS sudah ditambahkan, kalian bisa langsung testing saja menggunakan terminal di Mikrotik dengan cara mengetikkan perintah ping ke Google ya. Nah, jika ping ke arah Google sudah bisa reply, maka ini menandakan router kalian sudah bisa terhubung ke internet. Oke, selain kita testing melewati terminal, kalian juga bisa testing menggunakan aplikasi atau tools bawaan Winbox. Di bagian tools kemudian ping. Nah, lalu kalian tuliskan saja domain atau arah IP tujuannya. Saya akan menuliskan domain Google karena saya ingin mengetes koneksi ke arah Google. Nah, ini untuk arah Google terpantau reply juga teman-teman. Oke, setelah router Mikrotik ini bisa terkoneksi ke internet, lalu langkah selanjutnya kita konfigurasi bagian NAT, IP NAT, IP firewall, kemudian di bagian NAT. Nah, ini kita bisa tambahkan rule masquerade ya. Klik saja bagian plus, kemudian di bagian generalnya source NAT, lalu di bagian actionnya arahkan ke masquerade, lalu klik OK. Karena saya sudah menambahkannya, ini sudah ada rule NAT ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, setelah semuanya selesai dikonfigurasi, langkah selanjutnya kita akan menambahkan server hotspot teman-teman. Yang pertama, kalian langsung saja masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, ini saya sudah menambahkannya untuk alamat IP hotspot server, yaitu dengan DNS name nik.net ya. Nah, ini saya akan menambahkan server hotspot ya, berada di bagian server, kemudian hotspot setup. Nah, kalian bisa menambahkan di interface yang ke arah access point. Karena saya sudah menambahkan interface bridge lokal untuk semua access point, maka saya sudah mengarahkan ke bridge lokal yang ada di access point. Nah, sebelumnya saya akan mencontohkan di bagian Ether 10 yang kosong teman-teman. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, tapi saya akan menambahkan IP address-nya terlebih dahulu supaya bisa berjalan untuk IP DHCP-nya. Ini saya akan menambahkannya secara random saja untuk IP-nya di Ether 10, lalu OK. Nah, ini sudah saya tambahkan. Kemudian balik lagi ke bagian menu hotspot. Di hotspot setup, arahkan ke Ether 10, kemudian next. Nah, di sini ada local address of networks. Ini untuk gateway-nya. Kemudian masquerade-nya dicentang saja, kemudian next. Kemudian next. Lalu ini untuk address full. Jadi
customer itu bisa memperoleh IP atau star IP ketika di DHCP dari berapa ke berapa. Nah, saya biasanya menggunakan IP di atas 20 ya teman-teman. Kemudian sampai ke 254. Jadi kalau kita hitung-hitung sekitaran 230 IP yang sudah dialokasikan ke router pelanggan atau router customer. Oke. Selanjutnya kemudian klik next. Lalu di bagian sertifikat kita inputkan saja non atau kosong, karena saya tidak mempunyai sertifikat. Itu merupakan fungsinya ketika kita mengakses domain lokal, kita akan ada HTTPS ya teman-teman. Nah, karena saya tidak ada, ya kita kosongkan saja. Kemudian next, lalu di SMTP server saya gunakan IP 00, kemudian next. Nah, di bagian DNS server kita arahkan saja ke bagian gateway 192.168.177.1 ya. Ini untuk gateway lokalnya yang sudah dibuat di Ether 10 sama menambahkan di DNS Google. Nah, setelah menambahkan di DNS server lalu klik next. Nah, untuk name-nya ini, DNS name-nya bisa kalian isikan sesuai nama hotspot kalian ya. Misalkan saya akan mengisikannya hotspot sandi.net misal seperti itu. Kemudian klik next, dan untuk IP hotspot sudah selesai dibuat di sini. Oke, lanjut. Setelah IP hotspot dibuat, untuk testingnya kalian bisa langsung mengakses atau menghubungkan access point ke laptop misal, lalu akses ke domain yang sudah dibuat. Tadi saya membuat domainnya menggunakan hotspot sandi.net ya. Nah, karena saya sudah membuat sebelumnya, maka saya akan mengakses di domain ini teman-teman. Kita coba saja. Pertama saya menghubungkan terlebih dahulu ke WiFi access point saya sudah terhubung. Nah, kemudian saya akan mengaksesnya. Nah, tidak ada HTTP-nya ya teman-teman. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian langsung tuliskan saja username dan password default yang sudah di setting sebelumnya di bagian IP hotspot. Saya akan mengisikannya terlebih dahulu supaya bisa login. Lalu login. Oh iya, sorry by the way. Ini untuk tampilan hotspot awal. Saya sudah membuat atau merubah template-nya dari default sebelumnya. Jadi jika kalian pertama kali mengenerate hotspot server, maka untuk tampilan awalnya bukan seperti ini, tapi menggunakan bawaan MikroTik ya. Nah, setelah kalian memasukkan username dan password, kemudian langsung saja lanjut ke bagian login ya. Nah, akan diarahkan ke website utama di bagian hotspot ini. Nah, secara otomatis untuk internet sudah bisa langsung terkoneksi. Kita bisa langsung testing saja menggunakan command prompt. Nah, di sini kalian bisa langsung menggunakan command prompt. Cek saja, menuliskan ping ke Google. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Nah, lalu kita masuk lagi ke bagian Winbox. Nah, di bagian Winbox kita bisa langsung cek saja. Kita koneksikan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa cek di bagian DHCP server atau di bagian hotspot ya, melihat user yang sudah aktif. Saya akan mengecek di bagian DHCP server terlebih dahulu, kemudian ke Lysis. Nah, ini saya sudah login atas nama laptop Sandi, dan ini statusnya bound ya. Jika statusnya waiting berarti ini sedang tidak terkoneksi. Nah, untuk cara kedua kita bisa
cek di bagian host. Nah, di sini ada siapa saja yang sudah aktif. Nah, ini untuk alamat MAC address atau laptop saya yang sudah aktif akan bertanda aktif DHCP ya. Nah, kalau yang tandanya P yaitu sudah di bypass atau dibinding, tidak perlu login terlebih dahulu. Nah, sekedar informasi, jika kalian ingin merubah template, maka kalian bisa menuju file ya. Nah, saya menggunakan template dari Axoma, sudah saya download di website. Banyak yang menyediakan template gratis ya teman-teman. Kemudian setelah kalian download, lalu di drag and drop ke bagian file, dan di bagian server profilnya bisa kalian arahkan saja ke HTML directory-nya ke Axoma untuk mengarahkan ke tampilan template yang sudah di-download berbeda. Nah, kalian juga bisa langsung mendownload beberapa contoh template-nya teman-teman di internet, sangat banyak sekali. Misal download template login hotspot gratis. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa langsung saya download. Nah, saya mendownloadnya yang ini ya teman-teman, yang barusan, Axoma template. Atau ini sesuaikan selera kalian ya. Seperti itu. Oke. Nah, jika kalian ingin membypass atau membidding IP, kalian bisa langsung saja di bagian IP bindings. Kalian langsung binding saja MAC address yang sesuai perangkat kalian ya. Jadi fungsinya supaya tidak bisa login atau bisa login langsung ke internet tanpa harus login ke hotspot. Nah, kalian kopikan saja untuk MAC addressnya, kemudian ke IP binding, lalu tambahkan saja di bagian MAC address. Lalu di sini untuk servernya bisa diarahkan ke hotspot 1 atau all, untuk tipenya bypass, lalu klik OK. Nah, di sini untuk laptop, MAC address laptop saya sudah ditambahkan. Itu Sandi misalnya. Nah, secara otomatis akan langsung terbinding ya tanpa harus login ke hotspot. Nah, setelah itu kalian tambahkan manual terlebih dahulu untuk usernya. Dan untuk usernya saya tambahkan user 1 dan password kosong. Oke. Ini untuk langkah-langkah bagaimana cara mengkoneksikan internet, kemudian cara menambahkan IP hotspot di MikroTik. Lalu selanjutnya bagaimana cara membuat sebuah kode voucher tanpa menggunakan satu-satu di sini ya teman-teman. Kalau menggunakan manual satu-satu itu tidak akan efektif dan memerlukan waktu lama. Dan di sini saya akan memberikan gambaran. Ini ada tools pendukung dari MikroTik yang harus kalian install juga, atau package ya. Cara untuk membuat create voucher atau kode voucher secara otomatis banyak. Kita memerlukan package di bagian sistem, kemudian ke package. Nah, kalian cek terlebih dahulu. Jika di router kalian belum ada package di user manager, maka kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu
sesuai versi Winbox yang sudah kalian install di Mikrotiknya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan versi 6, 49, 17. Kalian bisa langsung saja lihat di bagian atas sini. Nah, setelah itu kalian download. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Kalian mendownloadnya bisa langsung ke sini, ke bagian Mikrotik, lalu ke download arsip ya. Kalian bisa langsung ke mikrotik.com, kemudian ke software, lalu ke bagian arsip. Nah, saya menggunakan versi Winbox 6, 49, 17. Tinggal diklik saja atau sesuaikan sesuai versi Winbox atau Mikrotiknya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang perlu kalian perhatikan. Saya menggunakan router dengan arsitek MIP SBE ya. Jadi kalian bisa lihat arsitektur pada perangkat Mikrotiknya di bagian atas. Nah, maka kalian langsung sesuaikan saja atau download untuk paketnya. Nah, untuk paketnya juga di bagian MIPS B ini ada dua, berbentuk NPK dan zip. Kalian langsung saja download yang file berbentuk zip ya teman-teman. Nah, ini saya sudah mendownloadnya sebelumnya untuk paketnya. Di sini untuk paketnya saya mendownload bagian zip, kemudian dibuka saja. Nah, setelah kalian buka untuk file zipnya, di sini kita langsung cari saja bagian user manager. Nah, setelah itu kalian drag and drop di bagian file sini, drag and drop. Nah, setelah di drag and drop, maka file yang dari zip ini akan langsung terpindah ke sini ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian reboot saja untuk alamat router Mikrotiknya. Yes, tunggu saja hingga booting selesai dan router menyala kembali. Lalu kalian akses kembali. Setelah diakses kembali, pastikan di page checklist ini sudah terdapat user manager seperti itu. Nah, setelah user manager terinstall di Mikrotik kalian, kemudian untuk cara mengaksesnya bisa langsung saja ke Google Chrome ya, atau website atau web browser kalian. Saya menggunakan Chrome. Nah, untuk cara aksesnya, yang pertama kita ketikkan terlebih dahulu untuk IP gateway. Karena interface saya gateway-nya 22.1, kemudian tambahkan saja /userman gitu, seperti itu. Lalu enter. Nah, setelah mengetikkan alamat URL userman, secara otomatis akan diarahkan ke halaman login userman sendiri. Nah, untuk alamat IP defaultnya yaitu admin, kemudian passwordnya kosong, lalu login. Nah, oke. Ini untuk tampilan awal userman. Nah, untuk membuat voucher, kalian bisa langsung pertama kalian bisa masuk ke menu profile. Nah, di menu profile kalian bisa membuat terlebih dahulu untuk paketan atau vouchernya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat voucher untuk 5.000 per 6 jam, kemudian voucher 8.000 per 12 jam, lalu di sini ada paket unlimited. Ini untuk batasan waktu 30 hari. Nah, untuk membuatnya kalian bisa langsung saja ke bagian profile. Nah, di sini kalian bisa new atau add new limitation seperti ini. Nah, di bagian limit kalian bisa add saja seperti ini. Nah, isikan saja nama vouchernya, voucher berapa, kemudian download upload, lalu di bagian setelah kalian semua di bagian rate limit kalian bisa diisikan juga. Nah, sebagai contoh saya akan membuka di kuota 6 GB 6 jam. Jadi di sini untuk transfer data maksimumnya saya jatah 5 GB ya. Dan untuk uptime-nya ini berlaku satu kode voucher itu 6 jam. Lalu di bagian rate limitnya di sini ada 1 mega dan 3 mega. Di burst rate-nya 2 mega, 4 mega, lalu di burst threshold-nya 1 mega, 512 kilobyte ya.
dan sesuaikan saja. Jika kalian ingin membuat sesuai paketan yang sudah saya buat, nanti saya akan dilampirkan di kolom deskripsi untuk kapasitas masing-masing di kuotanya ya. Nah, di bagian propertinya arahkan saja ke Huggies, lalu setelah itu di save. Setelah membuat limitasi, kalian langsung membuat profile. Nah, di sini kalian bisa langsung membuat profil. Nah, di sini untuk periodenya dari Senin sampai Minggu ya, 7 hari. Nah, lalu untuk timenya dari pukul 00 sampai 23.59, 1 hari full. Dan untuk limitasinya langsung saja arahkan ke sesuai paketan voucher yang sudah kalian buat, kemudian klik save. Nah, setelah membuat limitation dan profil, setelah itu kalian bisa langsung pergi ke bagian user. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kalian buat, kalian bisa menggenerate-nya. Ini saya akan coba untuk hapus terlebih dahulu semua voucher yang sudah saya buat. Di bagian edit, remove, oke. Nah, untuk menambahkan kode voucher secara massal, kalian bisa langsung ke user, kemudian add saja. Di sini ada dua pilihan, one atau batch. Kalau one itu membuat satu user saja, kemudian untuk batch untuk membuat banyak kode voucher ya. Nah, di sini di bagian number of user, kalian bisa langsung saja isikan satu misal. Kemudian untuk prefix-nya 10. Lalu untuk claim-nya ini username-nya berjumlah 6 karakter ya. Kemudian untuk password-nya juga 6. Nah, kita bisa langsung mengarahkan saja ke paket yang sudah kalian buat sebelumnya. Ini saya akan membuat paket 5K, kemudian di add saja. Nah, ini akan tergenerate satu ya teman-teman, karena kita mengkonfigurasinya yaitu satu. Saya akan mengkonfigurasi atau menambahkannya misal 10, kemudian generate. Nah, secara otomatis ini akan ditambahkan 10 ya, otomatis 10 akan ditambahkannya sendiri. Lalu saya akan mengenerate voucher yang 8.000 10 juga. Nah, secara otomatis akan tertambahkan juga seperti ini. Oke, kita refresh dulu. Ini untuk halaman websitenya seperti ini. Coba kalian buka terlebih dahulu teman-teman, bagian username. Oke. Kita tambahkan lagi. Sebentar, ini saya akan menambahkannya lagi. Nah, saya akan coba login lagi ya teman-teman di tab baru, karena yang barusan tidak bisa di close. Nah, seperti ini. Ini untuk vouchernya sudah selesai dibuatkan. Secara otomatis akan langsung tertambahkan sesuai jumlah yang kalian minta. Nah, untuk membuat halaman hotspotnya, kalian bisa langsung generate saja. Ditandai terlebih dahulu semua, kemudian di generate. Lalu di sini isikan break afternya ke 10 saja. Nah, secara otomatis untuk voucheran hotspot sudah bisa dibuat dan sudah bisa di print melalui printer ya. Nanti akan dibagikan ke kawan-kawan atau teman-teman yang akan berlangganan internet. Oh iya, sedikit informasi teman-teman, untuk
mengenerate tampilan hotspot saya kan sudah seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk tampilan vouchernya. Ini sebenarnya saya sudah membuatkan template-nya teman-teman. Jadi untuk bawaan Winbox itu tidak seperti ini ketika kita mengenerate untuk tampilannya. Maka jika kalian ingin merubahnya, kalian ke bagian setting lalu ke template. Nah, di bagian header, raw, header dan brick ini sudah saya rubah sesuai style yang saya buat. Kalian juga bisa mendownload langsung di internet ya, seperti ini. Untuk keywordnya seperti ini. Sebentar saya akan lebih jelas. Misal download voucher Mikrotik hotspot. Nah, ini juga banyak sekali ya, di internet yang menyediakan untuk source code-nya. Oke, di sesi kali ini cara membuat hotspot cukup sekian ya teman-teman untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang masih bingung ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.